Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya dari mata kuliah analisa sistem tenaga listrik, yaitu kita akan membahas tentang komponen utama sistem tenaga listrik. Jadi pada sistem tenaga listrik itu ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama generator serempak, yang kedua saluran transmisi, yang ketiga transformator, dan yang keempat adalah beban. Jadi keempat komponen ini, generator serempak, saluran transmisi, transformator, dan beban, ya, yang membentuk saluran transmisi. Kemudian dari 4 komponen utama ini, dalam menganalisis jaringan listrik, ya, kita gunakan rangkaian pengganti, ya, dari tiap-tiap komponen utama tersebut. Jadi rangkaian pengganti yang digunakan adalah rangkaian pengganti satu fase. Jadi meskipun sistemnya 3 fase, itu nanti kita gambar dalam bentuk rangkaian satu fase dengan nilai fase netralnya. Artinya nanti rangkaiannya adalah fase ke netral, bukan antara fase. Dengan asumsi bahwa 3 fase yang dianalisis dalam keadaan seimbang. Itu yang perlu diingat. Jadi pada saat kita melakukan analisis rangkaian listrik, maka kita menggunakan rangkaian pengganti satu fase, di mana dari nilainya, jadi kalau ada tegangan dari fase ke netral. Oke, yang pertama generator, ya. Generator itu ada 2 macam, ada yang rotor kutub bulat, ya, seperti ini, ya, atau rotor kutub menonjol, ya. Jadi kelihatan tonjolan-tonjolannya. Kemudian dalam analisis sistem tenaga, ya, kita menganalisisnya dalam kondisi steady state, ya. Jadi dalam kondisi yang sudah stabil, ya, bukan yang dalam kondisi transient. Sehingga kita asumsikan, ya, jadi kalau kita tidak memperhitungkan apakah generator itu berkutub bulat ataupun berkutub menonjol, kita asumsikan sama karakteristiknya. Sehingga kita asumsikan semua seolah-olah generator berkutub atau berrotor bulat. Oke, ini rangkaian penggantinya, ya, secara sederhana. Saya langsung ambil yang intinya saja, bahwa jika ada suatu generator, maka pada saat kita mau menganalisis, kita hanya membuat rangkaian penggantinya sumber tenaga, sumber tegangan dan reaktansi. Di mana sumber tegangan pada rangkaian pengganti adalah EF, kemudian di antara terminalnya setelah reaktansi adalah VT. Jadi kalau kita lihat fasornya, jadi ada EF, kemudian ada VT, ya, jadi yang dianggap fasenya 0, ya, itu adalah VT. Karena ini yang akan nanti kita analisis adalah nilai VT, ya, bukan nilai EF. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk model saluran transmisi, ya. Jadi ini bentuk real transmisinya ada di sebelah kanan.
Ini bentuk diagramnya ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat ya parameternya ya, itu ada 4, ada L, reaktansi atau mutual induktansi, ada resistansi atau conduction losses, ada kapasitansi ya, antar fase, kemudian ada G ya, yang merupakan corona losses. Tapi dari 4 besaran itu biasanya hanya induktansi saja yang dimasukkan dalam analisis. Jadi kadang-kadang yang dimasukkan adalah resistansi dan reaktansi. Ini untuk saluran pendek, tapi kadang-kadang resistansinya diabaikan, hanya reaktansinya saja. Kemudian kalau salurannya menengah, ya, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek, maka digunakanlah rangkaian pengganti ada kapasitansinya atau line charging ya, di mana kapasitansi antara saluran dengan grounding-nya, dengan tanah. Tapi yang paling umum nanti yang kita pakai adalah hanya dimodelkan dalam satu komponen, yaitu satu reaktansi. Kemudian yang ketiga, model trafo. Ini yang kita bicarakan adalah trafo daya, bukan trafo distribusi. Karena analisis aliran daya adalah analisis di saluran transmisi, di mana trafonya itu berada di gardu induk. Oke, kita udah banyak belajar tentang trafo, ya. Misalkan ada trafo satu fase dengan perbandingan sama 1:1, N1 sama dengan N2, kadang-kadang trafonya berupa step down, di mana N1 lebih besar dari N2, atau bisa saja trafonya adalah step up. Artinya N1 lebih kecil dibandingkan N2. Kemudian biasanya kita dalam menganalisis, kita asumsikan trafonya ideal. Sehingga berlaku persamaan ya. V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Kemudian ini rangkaian penggantinya kita sudah pelajari ini di mata kuliah mungkin di mesin-mesin listrik. Tetapi dalam analisis sistem tenaga itu tidak dipakai rangkaian pengganti yang banyak komponennya itu. Tapi kita biasanya hanya menggunakan ya hampir sama dengan saluran transmisi, resistansi dan reaktansi. Tapi biasanya nanti hanya reaktansi saja yang mewakili satu trafo daya. Oke, nanti ini yang sering kita pakai. Kemudian yang keempat, komponen yang keempat adalah beban. Beban bisa motor-motor induksi, bisa pemanas, atau lampu, ataupun motor-motor serempak. Di sini tujuan dari memodelkan beban yaitu merepresentasikan beban dengan daya tetap. Artinya daya aktif dan daya reaktif mempunyai harga yang tetap. Atau bisa juga dengan kita merepresentasikan sebagai arus tetap ya. Artinya nanti daya aktif atau daya nyata dan daya reaktifnya bisa berubah-ubah tergantung dari tegangannya. Jadi ada dua macam.
Kemudian yang ketiga, juga kita bisa merepresentasikan beban dengan impedansi tetap. Z-nya yang tetap ya. Nanti itu kita pakai pada saat kita menggunakan analisis rangkaian listrik dengan menggunakan program etap. Jadi itu 4 beban ya yang biasanya kita kenal. Kemudian setelah kita mengetahui komponen utama dari rangkaian, ya, maka kita akan lanjutkan dengan diagram segarisnya. Jadi untuk menggambarkan kondisi saluran transmisi, ya, biasanya kita menggunakan atau menggambar dalam bentuk diagram segaris. Di mana diagram segaris adalah menganggap ya sistem 3 fase. Ya, kondisi realnya kan saluran transmisi 3 fase. Itu yang pertama dalam keadaan seimbang. Kemudian yang kedua kita menganalisisnya dengan menggunakan rangkaian satu fase ke netral. Jadi kita asumsikan arusnya mengalir dari fase ke netral. Kemudian yang kedua, untuk merepresentasikan suatu sistem tenaga 3 fase, kita cukup menggunakan diagram satu fase agar lebih sederhana. Dan itu disebut diagram segaris atau online diagram atau one line diagram. Diagram segaris biasanya dilengkapi dengan data dari masing-masing komponen ya. Jadi di sebelah kanan ya ini adalah komponen-komponen yang mungkin ya. Jadi bisa berupa lingkaran, itu menggambarkan biasanya generator ya. Kemudian bus yang nomor 2, kemudian trafo. Kalau 2 lilitan, maka di sini ada 2 lilitan. Tapi kalau trafo 3 fase menggunakan seperti ini ya kita gambar seperti ini. Kemudian kita juga gambarkan hubungannya. Kalau 3 fase kita tahu ada hubungan Y dan delta. Nanti hubungan deltanya, hubungan Y-nya bisa diketanakan atau tidak. Ini macam-macam simbol yang biasa kita pakai dalam membuat diagram segaris. Oke, ini contoh. Jadi di sini ada diagram segaris. Maka dari sini kita tahu ini sudah disebutkan ya. Ini angka 1, angka 2 merupakan generator. Berarti ini 1, 2 generator. Kemudian ketiga ini merupakan generator juga. Kemudian hubungannya Y, ada yang diketanahkan dengan resistansi, ada yang diketanahkan dengan reaktansi. Kemudian di sini ada trafo T1, T2. Berarti kita gambarkan ya, kita bayangkan trafo 1 itu sebuah gardu induk. Kemudian trafo 2 itu merupakan gardu induk yang lokasinya jauh. Kemudian trafo 1 dan trafo 2 ya, ini dibangun ya, dari 3 trafo 1 fase. Datanya sudah ada di sini. Karena ini satuannya masih ohm, maka kita harus tahu ohm itu dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi atau sisi tegangan rendah. Nanti akan berpengaruh pada saat kita mengkonversi ke dalam satuan PU. Kemudian di sini ada saluran transmisi, nilainya 17,4 ohm. Kemudian di sini beban, ada beban A dan beban B. Nilainya sudah ada di bawah.
Jadi dengan sistem yang kompleks, yang 3 fase, maka kita bisa bikin gambarkan dalam bentuk diagram segaris. Yang nantinya kita akan gambar dalam bentuk diagram impedansi. Kita gambarkan ini rangkaian penggantinya untuk motor apa, rangkaian pengganti untuk trafo itu apa, rangkaian pengganti untuk transmisi seperti apa, dan rangkaian untuk beban juga seperti apa. Oke, sampai di sini masih bisa diikutin ya untuk diagram segaris. Jadi yang pertama, komponen utama dari sistem tenaga itu ada 4. Ada generator, ada saluran transmisi, ada trafo, dan yang ketiga ada beban. Di sini udah lengkap ya. Oke, masih bisa diikutin. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Baru kita gambar ya. Ini yang kita gambar diagram impedansi menggunakan rangkaian pengganti dari tiap-tiap komponen. Sini tadi kan ada generator 1, ada generator 2, kemudian ini beban ya. Ini beban ya, ini ada beban ya. Bebannya karena ada daya aktif P dan ada power factor ya. Berarti kan ada daya aktif dan daya reaktif. Sehingga kita harus gambar resistansi dan induktansi. Kemudian ini induktansi yang pertama ini punyanya trafo, induktansi yang kedua punyanya saluran transmisi, dan induktansi yang ketiga punyanya trafo 2. Kemudian di sisi yang satunya, di sini ada beban, ya, beban B, dan ini ada generator yang ketiga. Jadi rangkaian diagram impedansi itu diperoleh dari diagram segaris dengan menggambar rangkaian penggantinya dari tiap komponen. Jadi kalau ada generator atau motor itu digambar dengan sumber tegangan dan reaktansi. Sekarang langkah berikutnya adalah beban A dan B dapat diabaikan. Biasanya ya, nanti dalam analisis komponen ini, beban ini nanti tidak ikut. Nanti diaplikasikan atau digambarkan dalam bentuk P dan Q ya, daya nyata dan daya reaktif ya, tidak dimasukkan komponen penggantinya. Ini dikatakan bahwa perhitungan dilakukan dengan menyatakan semua besaran, tegangan, arus, dan impedansi terhadap salah satu sisi tegangan. Oke, kita abaikan aja dulu. Jadi setelah ini, ininya kita hilangkan. Biasanya tidak dimasukkan dalam diagram impedansi. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Jadi lebih sederhana lagi. Kemudian nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang ada dalam soal ya. Kita lihat lagi ini. Misalkan generator 1 0,655 ohm ya. Nah, kenapa jadi segitu? Karena diasumsikan ini dalam tegangan ini, dalam sisi tegangan tinggi. Oke, kita udah dapat nilai, tapi masih dalam satuan ohm.
Oke, ini soal yang sama dengan yang tadi. Sekarang kalau kita hitung nilainya dalam satuan PU. Jadi kita akan belajar bagaimana menentukan nilai-nilai dari reaktansi yang ada dalam diagram impedansi. Oke, untuk bisa menentukan nilai-nilai ini, kita gunakan konsep yang kemarin, yaitu konsep satuan per unit. Sehingga pertama, sebelum kita bisa menentukan nilai ini, nilai dari reaktansi generator, reaktansi trafo, dan reaktansi saluran transmisi, kita harus menentukan daya dasar dan tegangan dasar dulu. Baru nanti yang lainnya bisa kita hitung. Oke. Berarti saya ambil dulu nilainya. Oke, yang pertama, kita tahu trafo 3 dayanya itu dibentuk dari trafo satu fase ya, di mana kapasitasnya adalah 10 kVA. 10.000 kVA atau 10 MVA ya. Maka kita kalikan 3 ya, karena ini satu fasenya 10 MVA, karena dijadikan trafo 3 fase, maka menjadi 300 MVA. Nilainya kok beda ya? Oke ya. Kemudian kita tentukan data ya. Untuk menentukan data sisi tegangan rendah dan tegangan tinggi, maka kita lihat di sini ya. Jadi di trafo itu kan punya rating 3,81 strip 38,1 kVA. kV. Itu adalah fase to netral. Maka untuk mencari tegangan line to line-nya, maka kita harus lihat juga hubungannya ya. Ini kan YY. Ini YY, ini Y delta ya. Jadi kalau hubungan Y, tegangan line to line adalah akar 3 dari tegangan fase. Ini oke. Ini kok menggunakan data 12,7 ya. Seharusnya menggunakan data ini.
Oke, kita lewatin aja dulu. Kemudian ya kita ambil ya daya dasarnya 300 MVA, kemudian tegangan dasarnya kita ambil 20 ya. Di sini ya. Oke, kita lihat di sini aja ya. Jadi kan sistemnya ini. Jadi kita kalau lihat ini kan ada 3 bagian ya. Ini tegangan rendah 20 kV. Kenapa 20 kV ini? Karena kita mengambil menentukan tegangan dasarnya 20 kV, daya dasarnya 300. Begitu kita sudah mengambil tegangan dasar di satu bagian, maka di semua bagian harus sama untuk daya dasarnya, jadi 300. Kemudian untuk menentukan tegangan dasar dari transmisi, kita lihat perbandingan di trafo 1. Jadi tadi perbandingan trafo 1 itu kan bukan 20 ya, tapi ini 13,2 di sisi rendah, sedangkan di sisi tingginya 220. Maka karena ini ya, jadi 18, jadi sebelumnya ini kan 13,2, kemudian sisi tegangan tingginya 220. Maka karena sisi tegangan rendahnya 20 lebih tinggi, maka kita menggunakan perbandingan yang sama ya. Jadi kalau 13,2 ini 220, kalau ini 20 kV ini jadi 230. Jadi dari perbandingan trafo 1. Kemudian untuk di bagian sisi ini ya, maka tegangannya adalah 13,8. Oh, ini beda yang saya ambil. Datanya nggak sama. Oke. Jadi itu untuk ini yang perlu dipahami, cara menentukan daya dasar dan tegangan dasar. Ini sayang soalnya nggak masuk. Ini soalnya nggak ada. Soalnya beda. Makanya kita tidak tahu ini data ini beda dengan rangkaian yang sebelumnya ya. Oke. Jadi sebelumnya trafo 1 tuh reaktansinya 0,1. Kemudian daya dasarnya pada saat trafo berdiri sendiri itu 350 MVA. Sekarang begitu masuk ke sistem rangkaian, kita udah tentukan daya dasarnya 300. Maka reaktansi dari trafo 1 harus diubah nilainya, bukan 0,1 tapi menjadi 0,0857. Demikian juga untuk trafo 2 ya. Ini soalnya lupa nggak dimasukkan dalam slide-nya. Kemudian untuk impedansi dari trafo ya, itu adalah ini ya.
Jadi 0,5 kalikan ini panjangnya 64 ya. Ini untuk impedansi dasarnya. Karena trafo ada di bagian sini, ya, di bagian 2, maka yang kita pakai daya dasarnya 300, tegangan dasarnya 230 ya. Sehingga 230 kuadrat dibagi 300 akan menjadi 176,3 ohm. Sehingga sekarang reaktansi dari saluran transmisi menjadi 0,1815. Kemudian untuk motor juga disesuaikan. Jadi ini di data ya, di soal reaktansi motor 0,2, baik motor 1, motor 2. Kemudian tegangannya sebelumnya adalah 13,2, tapi yang baru adalah 13,8. Sehingga semua nilai reaktansinya berubah. Yang sebelumnya 0,2 berubah menjadi 0,2745, sehingga nanti diagram impedansinya menjadi seperti ini. Ini sudah nilainya udah dalam satuan PU. Ini yang akan kita pakai. Kita tidak menggunakan yang besarannya yang satuan ohm seperti yang tadi. Kenapa? Karena ada acuannya. Tadi kan kita diberi catatan kaki bahwa acuannya menggunakan tegangan di sisi tinggi ya. Tapi kalau untuk satuan PU kita hanya perlu merubah ya nilai reaktansinya dengan menggunakan daya dasar dan tegangan dasar yang baru dan yang lama dengan membandingkan. Oke. Oke, sekarang misalkan ya rangkaiannya seperti ini. Kemudian datanya juga seperti ini. Nanti kita bisa menggambarkan diagram impedansinya yang seperti ini. Jadi harapan untuk pertemuan hari ini adalah Anda bisa membuat ya, diagram impedansi. Jadi konsep hari ini yang pertama kita mengetahui tentang rangkaian pengganti dari 4 komponen dasar dari sebuah saluran transmisi, yaitu generator, saluran transmisi, kemudian trafo, dan beban. Di mana secara sederhana bahwa antara saluran transmisi kemudian trafo itu diwakili oleh satu reaktansi. Kemudian beban biasanya tidak dimasukkan dalam diagram impedansi. Jadi beban itu tidak dimasukkan. Kemudian yang untuk generator atau motor maka diwakili oleh sumber tegangan dan impedansi. Itu yang harus Anda ingat. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai-nilai dari reaktansi motor atau generator, reaktansi dari trafo, dan reaktansi dari saluran transmisi.
Kalau ini sudah selesai, udah bisa kita bikin, nanti kita bisa analisis berapa arusnya, berapa tegangan dari setiap bagian. Oke, saya kira itu untuk pertemuan siang ini. Kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang mau didiskusikan? Oke, saya persilahkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan ya. Izin bertanya, Pak Asmi. Iya, silakan. Yang di perhitungan trafo tadi, Pak, Ah, itu ada reaktansi trafo kalau nggak salah, Pak. ya, Di 27. di slide mana? Di 27, Pak. Oke, di 27. Oke, ini ya. Ya, itu untuk nilainya reaktansi daripada trafo itu diperoleh dari mana ya, Pak? Yang ini 0,1 dari soal ini. Saya lupa nggak ngecek. Iya, di soalnya nggak ditulis ya, langsung penyelesaiannya. Itu 0,1 tuh dari soal. Berarti untuk nilainya ini dari soal udah, Pak ya? Ada ketentuan dari soalnya, Pak ya? Ya, Juga berlaku dengan itu, Pak, reaktansi dan lain ini itu, Pak. ini Iya, ini juga dari soal ini. oke, Pak. Terus untuk yang bagian motor itu, Pak, Yang yang surat 28. yang ini, ya ini juga ini dari soal ini. Jadi motonya sebetulnya ada di ini, ngambil dari buku ini ya, coba. Dari buku Stevenson yang lihat dulu. Saya lupa nggak, ini mah nggak saya tulis soalnya. Tuh, soalnya juga ketutup. Jadi nilai ya. Oke, nilainya agak beda. Oke, jadi ini dari soal. Jadi ada motor punya nameplate-nya, tegangannya itu 13,2, kemudian dayanya 200. Kalau ini yang pada saat kita tentukan ya. Jadi daya dasarnya 300, tegangan dasarnya 13,8. Yang dari sini 13,8. Sayangnya ini soalnya nggak tertulis. Lupa nggak saya masukkan. Oke, intinya kan hanya ini, mengubah nilai dari reaktasi trafo disesuaikan ya, seperti ini ya. Jadi kenapa trafo 1 tuh dayanya yang dibandingkan karena tegangannya udah sama ya. Jadi tegangannya itu sudah 20 kV ya, sehingga ini tidak muncul tegangan kuadratnya. Kalau yang di trafo 2 dayanya yang sama. Sayang soalnya nggak, saya cari nggak ketemu.
Oke, kira-kira seperti itu mungkin belum jelas ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini contoh yang lain ya, biar lebih jelas ya. Oke, ini sistemnya ya. Jadi ada sistem satu one line diagram atau diagram segaris atau single line seperti ini ya. Kemudian ini biasanya kita diminta atau sudah ditentukan daya dasarnya 100 MVA, tegangan dasarnya 22 kV. Di sisi generator ini udah ada generator, ini motor. Kemudian sama ini perintahnya menggambar diagram impedansi. Ya, ini datanya sudah lengkap ya. Jadi karena ini yang diambil adalah 100 MVA daya dasarnya, kemudian 22 kV untuk tegangannya, maka ini reaktansi dari generator kan 18%. Tetapi dengan daya dasar 90, kemudian tegangan dasarnya 22 kV. Kan yang beda daya dasarnya. Maka nanti ini reaktansi dari generator tuh harus dirubah. Dirubahnya seperti apa? Karena yang beda ya di sini. Ini kan semula 0,18. Karena yang berbeda itu hanya dayanya, maka daya yang baru dibagi dengan daya yang lama. Jadi 0,2. Kemudian untuk motor ya. Tapi ya, sebelum itu yang perlu juga dilakukan adalah melihat ini apa? Melihat perbandingan trafonya. Sebelum kita tahu ini nanti tegangan dasarnya berapa, karena kan yang di soal adalah tegangan dasar di generator. Maka kita harus mengetahui berapa tegangan dasar di saluran transmisi. Maka kita lihat trafo 1 dan trafo 3. Ini 50 MVA trafo 1, kemudian trafo 3-nya 40 MVA. Kemudian tegangannya ini trafo 1, sisi rendahnya 11 kV. Ya. Sisi tingginya adalah trafo 1 22 kV, sisi rendahnya, sisi tingginya adalah 220. Kemudian kita lihat di trafo 3 juga sama. Ini 22 kV, ini 110. Nah, berarti di saluran 1 itu tegangan dasarnya 220. Kita ngambil dari ini data trafo. Kemudian di di saluran 2 itu tegangan dasarnya adalah 110. Diambil dari data trafo 3. Otomatis trafo 4 itu pasti 110 juga sama. Karena ini kan nanti saling satu jalur. Kemudian kita lihat di trafo 4 sisi tegangan rendahnya 11 kV. Kemudian di trafo 2 kita lihat sisi tegangan rendah 11 kV. Berarti ini tegangan dasarnya 11 kV. Daya dasarnya sama 100 MVA, tetapi tegangan dasar untuk generator 22 diperoleh dari soal. Kemudian untuk saluran 1 220 diperoleh dari ini trafo 1, kebetulan sama, kalau yang tadi kan tidak sama. Kemudian untuk motor kita ngambil dari perbandingan trafo 2, yaitu 220 strip 11 berarti 11 kV. Sehingga untuk motor ini kan 18,5%. Dayanya beda ya. Daya dasarnya 100, ini dayanya hanya 66,5. Kemudian tegangannya juga beda. Tegangan dasarnya kan ini yang menentukan trafo adalah 11
kV, ini 10,45. Maka untuk motor, nah, untuk motor ini nilai yang sebelumnya, ini perbandingan daya dasar yang baru dengan daya dasar dari motor. Kemudian ini tegangan dari motor, ini tegangan dasar yang ditentukan. Sehingga nilainya menjadi 25. Kemudian untuk trafo 1, trafo 2, trafo 3 ya hanya perbandingan dayanya saja ya, karena tegangannya sudah sesuai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jadi ini angka pertama kita harus menentukan tegangan dasar pada setiap bagian sistem. Di mana tegangan dasar pada bas 1 sudah ditentukan. Ini cara menentukan tegangan dasar dari setiap bagian sistem. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi perbandingan ini dengan secara sistematis ya. Nanti VB2 berarti ada di sini ya. VB2 di sini. VB di sisi 2. Kemudian VB4 adalah sisi tegangan dasar di bas 4 ya. Setelah kita menentukan semua tegangan dasar di semua sistem, baru kita bisa menghitung. Ini udah kemarin kita hitung. Kemudian untuk motor disendirikan ya. Karena di motor itu tertulisnya oke sama ya, MVA. Kemudian untuk beban oke. Beban di sini mungkin nggak dimasukkan ya. Masukkan Bang. Oke. Oh, ini bebannya tetap ditulis juga ya. Tapi nanti tidak dipakai ini untuk bebannya. Kemudian setelah menyesuaikan nilai reaktansi dari setiap komponen, baru kita menghitung reaktansi dari saluran. Ini saluran 1 dan saluran 2. Pertama kita mencari impedansi dasarnya, baru nanti kita bisa menentukan reaktansi dari saluran 1 dan saluran 2. Ini untuk beban ya. Untuk beban kita juga menghitungkan faktor daya ya, untuk melihat berapa daya nyatanya dan berapa daya reaktifnya. Sehingga kita punya perbandingan ini. Ini masih dalam satuan PU. Karena ZL kita mencari impedansi dari saluran, impedansi dari beban ya. Maka V kuadrat dibagi S konjugit. Baru setelah itu kita bagi dengan impedansi dasar dari beban. Ya. Karena beban ada di sisi sini, ya, di 11 kV, 11 kV dibagi daya dasarnya 100 menjadi 1,21. Sehingga impedansinya menjadi ini. Baru kita gambar seperti yang sudah dihitung. Oke, silakan ini dicoba ya di rumah. Nanti saya ini aja yang saya sharing ya. Ini lebih sederhana daripada slide-nya belum tertata rapi ya. Sedangkan ini sudah tertata rapi dan hanya 3 lembar ya. Oke, ini nanti dicoba, baru nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan secara bersama-sama. Seperti biasa nanti di
upload ya di e-learning ya. Nanti saya siapkan. Berarti terakhir ya nanti terakhir diusahakan hari Senin malam terakhir ya, agar saya bisa punya kesempatan untuk mengoreksi di hari Selasanya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan sore hari ini. Silakan dipelajari lagi, ini nanti saya sharing yang ini saja ya, yang versi PDF lebih tertata. Kalau misalkan ada yang belum jelas nanti bisa di WA kalau masih ada yang belum jelas ya. Nanti minggu depan kita bahas ini dan kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, saya kira sampai di sini untuk pertemuan sore hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti pertemuan berikutnya kita akan coba bahas lagi di soal latihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.